Wabah virus corona terus menyebar, jumlah korbannya lebih dari 2.200 orang di seluruh dunia. Termasuk diantaranya 4 warga negara Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess. Keempat korban sedang menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit di kota Cina dan Tokyo, Jepang. Penambahan 1 kru kapal pesiar asal Indonesia yang positif corona diperoleh dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan otoritas kesehatan Jepang. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo sudah mengirim tim untuk memantau kondisi keempat WNI. Pihaknya sudah menghubungi keluarga para korban di Indonesia. Jadi ada perkembangan, hari sebelumnya kan Ibu Menlu menyampaikan ada 3, nah setelah itu ada perkembangan, hari ini ada 4. Okay. Bisa dijelaskan lebih detail Pak, sekarang mereka di mana? Nah, mereka saat ini ada di 2 rumah sakit, ya, dari tim KBRI di Tokyo sudah, ya, tim KBRI Tokyo sudah mengirimkan tim untuk mengunjungi 2 rumah sakit tersebut untuk melihat penanganan lebih, untuk melihat kondisinya, dan informasi terakhir kondisi mereka stabil. Selain 4 WNI yang positif terjangkit virus corona, terdapat 74 WNI lain yang juga bekerja di kapal pesiar Diamond Princess. Kapal pesiar ini sempat diisolasi selama 20 hari setelah 4 penumpangnya meninggal dunia. Selain itu, 621 orang dari total 3.700 penumpang terinfeksi virus corona. Pemerintah berencana mengevakuasi ke-74 WNI yang masih berada di Jepang untuk kembali ke Indonesia. Muhalko Pandi, JAK TV. Ya pemirsa, meskipun warga negara Indonesia untuk di Indonesia sendiri saat ini belum ada yang terjangkit virus corona, namun wabah ini sudah mengintai ataupun menghantui untuk kita saat ini. Meskipun ada di beberapa negara, warga negara Indonesia juga sudah terkena dengan virus ini, dan wabah ini memang sudah menyerang sekali banyak negara, dan hasil yang data yang saya dapatkan yaitu sudah terinfeksi ada 79.930 orang dengan kasus kematian ini ada 2.645, bahkan perawat dan dokter saja ini sudah ada yang terkena hingga sampai dengan 1.700 orang. Kemudian kita akan melihat bagaimana skenario pemerintah untuk memulangkan warga negara Indonesia yang memang ramai belakangan ini dibicarakan terkait dengan para warga negara Indonesia yang menjadi kru di kapal pesiar Diamond Princess. Dan kemarin untuk mahasiswa juga sudah dilakukan observasi, dan kita akan melakukan observasi kembali. Ini ada kembali masalah muncul ketika kita akan memulangkan warga negara Indonesia yang memang sudah ada yang terjangkit virus corona dari kapal Princess Diamond ini. Kita akan bahasnya pada siang ini. Sudah hadir bersama saya Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat siang Ibu. Ya, dan kemudian nanti saya akan menghubungi by phone Bapak Ahmad Yuryanto, Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes RI. Selamat siang Pak Ahmad Yuryanto. Iya, nanti kita bergabung dengan Pak Ahmad Yuryanto melalui by phone. Ya, selamat siang Pak Ahmad. Iya, selamat siang. Bisa mendengar suara kami di studio ya Pak ya. Baik, saya ke baik. Ibu Mufidah terlebih dahulu Pak Ahmad. Ibu, kita mau konfirmasi berapa jumlah yang saat ini valid warga negara Indonesia yang terkena virus corona dari kapal pesiar Diamond Princess ini? Ya, semua total kru WNI yang ada di kapal pesiar Princess Diamond itu 78. Yang 4 sudah dinyatakan positif COVID-19 sehingga harus dilakukan perawatan di Jepang, dan sisanya adalah 74 ini yang harus bukan difikirkan lagi, tapi harus segera dievakuasi untuk dipulangkan ke negara kita untuk menyelamatkan jiwa teman-teman sebagai kru di kapal tersebut. Dan kita udah mengikuti perkembangannya di Komisi 9. 74 ini awalnya akan dipulangkan dengan 2 opsi, dengan kapal ataupun kapal KRI ya, yang itu ada peralatan-peralatan KRI Suharso ya. Yang di situ ada peralatan-peralatannya atau menggunakan pesawat. Tapi menurut kami di Komisi 9 rasanya kalau naik kapal ini terlalu lama karena membutuhkan perjalanan yang sangat lama. 1 kali perjalanan.
Ya, dan pas satu kali perjalanan pasti, tapi kan pasti transit di banyak tempat yang nggak mungkin. Dan itu pasti perjalanan laut itu lebih berat ya suasananya. Sementara dari 74 kru ini saya sudah mendengarkan dari Twitter jeritan teman-teman kru ini kepada Presiden untuk minta tolong dipulangkan dengan segera, dan kalau naik kapal itu akan sangat berat buat mereka ya melalui perjalanan yang panjang. Sementara walaupun sudah dinyatakan negatif dari screening pertama, tapi kan ini karena interaksi di kapal itu kan hanya segitu-gitunya ruangan itu saja gitu kan. Ya. Ini kan harus membutuhkan screening yang lebih ketat lagi saya kira, sehingga saya berharap dan teman-teman di Komisi 9 berharap ini bisa dipulangkan segera melalui pesawat dengan menggunakan pesawat, agar sampai di sini pun sudah disiapkan tempat untuk bisa melakukan observasi lebih lanjut dan melakukan screening lagi supaya dipastikan betul-betul sebelum pulang ke keluarga masing-masing dinyatakan sehat, seperti bagaimana kemarin Kemenkes saya berikan apresiasi memulangkan warga negara Indonesia yang dari Wuhan ya. Itu nilainya jumlahnya lebih besar gitu ya, dan itu bisa diatasi dengan baik kemarin. Seberapa sudah dibahas di DPR terkait dengan tanggal kepulangan teman-teman ini, Ibu? Ini kita belum sempat ada rapat ya, karena kan waktu ini kan berjalan dengan cepat sekali, jadi belum ada koordinasi dan rapat lagi di Komisi 9, tapi sebagai mitra dari Kemenkes kita mendorong agar Kemenkes ini bisa melakukan eksekusi segera mungkin. Baik, kita ke Pak Ahmad Yuryanto. Pak Ahmad, ini kan teman-teman kita akan dipulangkan begitu ya Pak ya ke Indonesia. Kira-kira persiapannya seperti apa dari pihak kesehatan sendiri untuk melakukan observasi terhadap dengan warga negara Indonesia ini, Pak Ahmad? Ya, kalau dari sisi Kementerian Kesehatan dan dari sisi kepentingan Kementerian Kesehatan, maka ada satu hal yang harus kita betul-betul pedomani, bahwa kasus yang kita hadapi sekarang ini tidak sama dengan kasus yang kemarin kita lakukan pada saat kita mengelola teman-teman kita yang dari Wuhan. Bisa dijelaskan kalau tidak samanya seperti apa, Pak? Ya, ini yang mau saya jelaskan ini. Kalau yang dari Wuhan itu sudah kita pastikan bahwa mereka ini sehat ya. Kemudian kita yakini sehat, dan kemudian kita screening kembali dan ternyata sehat. Sementara yang dari Diamond Princess ini epicentrum dengan persentase positif yang jauh lebih tinggi dibanding Wuhan. Wuhan itu total kurang lebih sekitar 5%, tetapi kalau di Diamond Princess ini angkanya sudah di atas 15%. Baik. Oleh karena itu ini peluang infeksinya sangat besar. Kemudian kita lihat dari pengalaman yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika yang sudah mengambil warga negaranya sebagai penumpang yang awalnya hasil laboratoriumnya negatif, ternyata setelah sampai di Amerika pada 14 hari kedua ada 21 yang menjadi positif. Nah, artinya ini kita berhadapan dengan situasi yang tidak sama dibanding pada saat kita melakukan evakuasi dari Wuhan. Oleh karena itu memang kehati-hatian menjadi sesuatu yang penting, dan kemudian juga koordinasi yang cermat dengan pemerintah Jepang. Baik. Ataupun dengan tempat yang manapun akan kita siapkan nanti, ini juga menjadi sesuatu yang lebih penting. Baik Pak Ahmad, ini kan tadi dikatakan memang proses penanganan observasi untuk warga negara Indonesia yang dari Diamond Princess ini lebih ketat begitu ya Pak ya? Karena memang sinyal-sinyal untuk terkena virusnya bisa lebih besar begitu. Apakah tim kesehatan sendiri sudah mempersiapkan alat lebih ataupun alat yang lebih canggih untuk pemeriksaan para teman-teman warga negara Indonesia yang akan dipulangkan ini? Problemnya adalah bukan pada kecanggihan alat ya, tetapi bagaimana melakukan proteksi agar tidak terjadi penyebaran gitu. Kalau alatnya sih sama, semuanya sama, tapi disiplin untuk betul-betul melakukan karantina, disiplin untuk betul-betul melakukan isolasi itu menjadi yang lebih penting. Baik. Jadi bukan masalah canggih atau tidak canggihnya alat, tetapi bagaimana kita tepat menjalankan SOP tentang karantina, tentang isolasi yang lebih penting. Baik. Saya ke Ibu Maufidah terlebih dahulu. Bu Maufidah, ini kan akan dipulangkan begitu teman-teman kita ini ya. Tapi ada 4 warga negara Indonesia yang sudah positif terkena. Ya. Itu akan diberikan pengawasan terlebih dahulu di Jepang atau memang nanti akan dipulangkan juga ke kita? Setahu kita itu akan
ditinggal di Jepang karena harus melakukan perawatan ya, dan saya kira itu lebih baik melakukan perawatan di sana daripada harus dipaksakan pulang, nanti kondisinya malah memburuk. Tapi kalau untuk tadi, terima kasih penjelasannya dari Pak Ahmad ya. Tapi kalau menurut saya, walaupun kita tahu ini beda dengan kasus yang dari Wuhan, bahkan mungkin dari sisi MOU dengan pihak kapalnya kan juga ini kan pekerja semua. Kalau ini kan kalau di Wuhan itu kan sebagian besar mahasiswa dan pekerja kan, dan ini dalam satu lingkup Diamond Princess ini kan harus segera dikomunikasikan juga. Artinya apapun situasinya memang perlu kehati-hatian, kita sepakat ya. Tetapi bagaimana juga menenangkan mereka untuk bisa segera pulang, ini juga satu hal yang akan menguatkan ya. Saya mendengarkan sendiri permintaan mereka itu di Twitter gitu ya. Membaca secara langsung begitu mendengarkan karena saya juga mendapatkan kirimannya itu, saya sangat sedih gitu melihatnya. Ada sejumlah warga negara Indonesia yang meminta dengan segera untuk dipulangkan, dan mereka merasa kalau tidak dipulangkan ini akan nyawa mereka. Mereka mengkhawatirkan keselamatan diri mereka sendiri ya. Mereka akan sangat tergantung dari pemulangan ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Bu Mufidah, dan saya masih juga bersama dengan Pak Ahmad Yuryanto melalui sambungan telepon. Kita akan berbincang usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.